Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Eco Design and Build. Di sini kita punya fanpage channel dan YouTube channel ya. Di sini saya lanjutkan lagi bagaimana kemarin terakhir kita belajar mengenai bagaimana membuat rendering scan scene 3 rumah 3x7 ya. Dan di sini kemarin kita punya 4 scan, sekarang sengaja saya bikin sampai 10 scan ya. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena ini posisinya ada di project, jadi mungkin ada suara bising sedikit di background latar suara saya. Jadi sebelumnya di sini kita sudah belajar mengenai scan, dimana sebelumnya kita pakai Iridian Scan, Iridian Maps ya. Kalau kita buka V-Ray ya, kita kemarin belajar bagaimana cara membuat scene rendering dengan menggunakan Iridian Maps. Nah, kalau di sini posisinya di sini ya kemarin. Awalnya sebelumnya pakai brute force Iridian Maps. Nah, ini sekarang kita balik lagi ke brute force. Kita mau maksimalkan bagaimana sih caranya supaya rendering itu lebih cepat, karena yang dua rendering sebelumnya kan kita belajar sebelumnya itu kesannya lama sekali. Itu disebabkan oleh noise limitnya ini ya, noise limitnya. Kalau noise limitnya ini makin besar, dia makin cepat kalau kita ngerendernya. Sebenarnya tergantung kemampuan komputer teman-teman sih sebenarnya. Jadi itu balik lagi ke kemampuan komputernya. Cuma untuk menyetelnya gimana bisa sesuai cepat apa tidak, itu dia kalau makin besar nilainya, misalnya 0,05 dia agak besar karena ini posisinya medium. Nah, nanti kalau medium kan 0,05. Yang jelas semakin kualitinya makin high, dia makin kecil ininya, 0,01. Nah, kalau dia very high jadi 0,005. Jadi kalau di sini biasanya ada keterangan sih biasanya nih. Biasanya ada keterangannya, minimal 0,001, maksimal 1. Defaultnya 0,005. Nah, ini 0,05 ini agak cepat. Kalau pakai apa ya, tergantung komputer lagi, balik lagi ke spek komputernya, VGA-nya teman-teman ya. Dan kita juga kemarin juga belajar bagaimana cara menyimpannya, menyimpan filenya ya, seperti begini ya, save ini settingan dari renderingnya ya, pencahayaan apa segala macam-macam di sini. Nah, dan ini kemarin kita sudah save di sini di 3D rumah 3x7 nih, file VROVT nih, prop. Nah, ini kita save. Nah, kalau misalnya mau kita pakai lagi yang kemarin, tinggal kita buka open, baru kita pilih file VROV-nya ya, yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi nyetel ini lagi kalau misalnya dia terlalu terlalu banyak settingan kan, jadi kadang lupa, jadi mending disimpan. Nah, itu yang biasa saya lakukan juga. Dan di sini tadi kita sudah pakai ya yang file prop ini. Terus noise limitnya kita mau coba karena yang sebelumnya kan kita pakai noise limitnya kecil, makanya lama. Nah, ini kita bisa bandingkan ya. Mungkin kita langsung saja kita render nih. Kalau misalnya agak lama nanti bisa kita percepat juga.
Nah, oke teman-teman, ini sudah finish ya. Sudah selesai. Di sini ada tulisannya finish. Jadi kita tinggal setting. Sebenarnya kemarin saya ada exposure value-nya, ini ada kita balikkan lagi ke hampir ke default-nya ya. Jadi kalau misalnya kita mau style ini di sini juga bisa. Jadi kalau misalnya exposure-nya di sini kita matikan, ini sebenarnya default-nya begini. Cuma kalau kita misalnya kita mau reset, nah sebenarnya begini. Jadi kalaupun dihidupkan dia begini dia. Nah ini bisa kita atur. Nah ini tinggal teman-teman maunya gimana. Kontrasnya juga bisa kita atur. Nah seperti begini misalnya. Bisa, atau kontrasnya kita atur juga bisa. Jadi ini bentuknya seperti ini, dia mulai agak blur begitu karena tadi pengaruh tadi noise limitnya ya. Jadi noise limitnya kalau misalnya semakin kecil berarti ya dia akan semakin detail ini apa pencahayaannya sama hasil finish renderingnya teman-teman. Jadi itu balik lagi ke spek komputer teman-teman seperti itu. Misalnya ini mau kita save ya. Save misalnya di sini saya biasa pakai JPG nih. Nah, JPG save as type-nya JPG file ya. Misalnya saya bikin ini contoh view 4 aja ya. Kita timpa aja nih misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita bisa lihat di sini nanti perbedaannya. Kalau teman-teman lihat nanti di sini kita lihat bagaimana perbedaannya, mungkin bisa teman-teman lihat ya. Nah ini rendering sebelumnya ini sama yang sebelumnya ini lebih teliti yang ini ya, daripada maksudnya lebih halus yang ini ya, yang kita lama ngerendernya daripada yang ini ya. Ini kan kelihatan seperti itu. Di situ perbedaannya teman-teman. Walaupun mungkin kalau bagi mata yang bagi mata awam mungkin nggak terlalu terlihat ya, selisihnya sedikit maksudnya. Nah, mungkin begitu saja teman-teman kalau misalnya mau mempercepat ya untuk rendering. Jadi kuncinya di sini. Dan sisanya ini ya mungkin untuk ketelitian aja, terus ukuran. Nah itu kuncinya di situ. Ini kayak ukuran, makin image width height-nya makin besar kan berarti makin lama juga dia ini ya. Cuma pengaruhnya tidak sebesar yang ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau coba, tinggal coba-coba aja di sini. Misalnya diperkecil 0,01 atau 0,02. Nah di situ bisa kita lihat perbedaannya, mulai dari kecepatan sampai hasil dari file gambar still image-nya, begitu teman-teman. Untuk pelajaran kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencobanya, karena percuma kalau kita tidak mencobanya. Ilmu yang tidak diterapkan itu akan membuat kita tidak bisa mempraktekannya ya. Karena semakin sering kita berpraktek, kita menggambar akan semakin cepat dan semakin mahir. Mungkin begitu pesannya teman-teman. Karena ini pengalaman saya juga dulu. Saya lebih senang praktek, walaupun secara teori mungkin kita bisa dapat di YouTube atau di mana saja, bisa kita pelajari. Kalau kita nggak praktek ya percuma aja. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep creative.